talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu secara khusus itu eksplisit dikemukakan oleh Nabi bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Tidak dipakai oleh Nabi kalimat umum. Bukan hanya muslim tetapi muslimin wa muslimatin. Ya. Jadi sama betul kewajiban itu. Jadi memang kita mengetahui bahwa dengan ilmu pengetahuan orang dapat mengangkat Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu lagi dalam acara Hikmah Fajar pada pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang-bincang dengan seorang ibu yang dalam kapasitasnya sebagai seorang politikus telah memberikan banyak wawasan khususnya kepada kita kaum muslimah. Dan kali ini beliau kami undang kembali untuk hadir dalam bincang-bincang kita mengenai wanita dan hukum sesuai dengan kapasitas beliau sebagai seorang sarjana hukum yang saat ini memimpin sebagai ketua Komisi 1 DPR RI sampai tahun 97, Ibu Aisyah Amini. Alhamdulillah Ibu kita dapat bertemu lagi. Saya senang sekali Ibu mau hadir kembali di studio. Terima kasih. Kali ini Ibu perbincangan kita berputar mengenai wanita dan hukum. Di dalam ayat Al-Quran, saya tidak hafal ini, saya bacakan saja Bu ya. Disebutkan, bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan. Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan. Dan sebuah hadis juga Bu ya yang mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang ingin saya pertanyakan pertama adalah mengenai hak kewajiban belajar atau menikmati pendidikan sebelum sampai pada masalah hukum. Ada kecenderungan bagi para wanita untuk diarahkan pendidikannya kepada bidang-bidang yang ada kaitannya dengan yang dianggap cocok ya Bu ya, seperti misalnya di SKKA, kemudian akademi sekretaris, akademi perawat, dan bukan maksud saya untuk mengesampingkan kebaikan daripada bidang-bidang ini, kurang menghargai pilihan tersebut, tapi mungkin Ibu memiliki pendapat yang dapat menjelaskan kecenderungan pengarahan pendidikan untuk wanita, baik dampak positifnya maupun negatifnya. Baik, Denenong, barangkali saya ingin beranjak lebih dahulu dari awal. Ya. Dalam arti Undang-Undang Dasar kita menjamin bahwa setiap warga negara tanpa ada bedanya, baik pria atau wanita, atau anak laki-laki ataupun anak perempuan, mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini secara jelas disebutkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Dan kalau kita lihat dalam ajaran agama Islam juga dikemukakan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bahkan. Baik dia seorang wanita ataupun seorang laki-laki. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu secara khusus itu eksplisit dikemukakan oleh Nabi bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Tidak dipakai oleh Nabi kalimat umum, bukan hanya muslim tetapi muslimin wa muslimatin. Ya. Jadi sama betul kewajiban itu. Jadi memang kita mengetahui bahwa dengan ilmu pengetahuan orang dapat mengangkat harkatnya karena dia mengetahui banyak hal. Dia menguasai wawasan yang luas. Jadi dengan demikian, Deneno, saya kira ini bangsa kita alhamdulillah menyadari betul, founding fathers kita menyadari betul bahwa hak-hak pendidikan atau hak-hak lain dan yang dikenal juga sekarang ini dengan hak-hak asasi cukup tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi untuk mendapatkan pendidikan ini merupakan hak asasi yang oleh agama dikatakan merupakan juga sekaligus kewajiban untuk menuntut ilmu itu.
persis sama dan eksplisit Bu ya dijelaskannya. Ya. Namun mengapa yang terjadi di masyarakat nampaknya ada semacam pemilahan atau dorongan untuk cenderung membedakan semacam itu, pembedaan dalam memang pada waktu yang lalu ada yang namanya stereotypes role. Jadi ada peranan wanita itu yang cocok karena wanita itu lemah lembut, atau yang ya wanita itu cocoknya bidang pendidikan sebagai sekretaris, atau ya bidang-bidang yang dianggap cocok dengan wanita. Kemudian bidang-bidang yang, apalagi kalau sekarang kita melihat dalam era PJP 2 yang akan datang ini, kita akan menggalakkan ilmu dan teknologi atau iptek. Ini jelas bidang yang harus digeluti oleh semua warga negara, termasuk wanita. Dan sebetulnya undang-undang kita tidak mengarahkan supaya wanita menjurusnya hanya bagian yang ya bahasa, pendidikan dan lain-lain saja. Tetapi sebetulnya perundang-undangan kita itu mendorong semua warga negara untuk dapat menikmati atau mengusahakan untuk mendapatkan pendidikan segala bidang. Saya kira ini perlu dorongan dari baik orang tua ataupun juga masyarakat, hendaknya perlu mengubah pola pikir yang demikian itu. Ya. Jadi termasuk juga kadang-kadang orang mengatakan bidang politik itu tidak cocok untuk wanita. Karena katanya bidang politik itu adalah dunia keras dan wanita itu lemah lembut, tidak cocok untuk wanita. Padahal itu tidak benar. Jadi baik itu ilmu pengetahuan, baik itu merupakan teknologi, termasuk teknologi canggih pun wanita kita juga dapat saja. Dan tidak ada yang tidak cocok, asal ada kemauan. Nah inilah pepatah juga mengatakan kalau ada kemauan ada jalan. Ada jalan. Jadi kita harus menumbuhkan kemauan itu dalam keluarga supaya anak-anak kita, baik dia anak laki-laki ataupun anak perempuan, mempunyai gairah untuk menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ya, asalkan Ibu tadi menyinggung asal kalau ada kemauan ada jalan, asal jangan mau jadi petinju Bu ya. Sebaiknya tentunya juga ya termasuk ya entah namanya petinju ataupun main yang ya tidak harus. Sekarang ada gulat wanita itu Bu. Atau sepak bola wanita apa itu. Ya sekedar selingan saja Bu ya. Tadi Ibu ada menyinggung khususnya untuk wanita itu tidak ada pengecualian. Sekarang di bidang hukum Bu, ini masih ada sikap pro dan kontra mengenai jabatan hakim Bu ya. Nah ataupun kepala negara, jabatan hakim atau kepala negara. Sebagian ulama tidak mempersoalkan, sebagian lainnya masih mempersoalkan. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Sebetulnya memang ada pendapat yang mengatakan wanita dalam agama Islam itu tidak tepat untuk jadi hakim, untuk jadi kepala negara atau lain-lain. Tetapi kalau kita baca lagi, jadi memang kita mengetahui bahwa hadis-hadis Nabi itu banyak sekali. Dan hadis Nabi itu ada yang disebutkan hadis dhaif, hadis sahih. Ya itulah. Jadi sepanjang menurut pengetahuan saya tidak ada hadis yang sahih yang memang melarang wanita untuk jadi hakim. Atau oleh karena itu negara. Atau ya termasuk sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini barangkali memang waktu dahulu demikian. Tetapi ternyata juga para ulama kita juga mempelajari lagi secara mendalam, termasuk Departemen Agamanya, sehingga sekarang wanita-wanita juga ada yang sudah menjadi hakim wanita di pengadilan agama. Dulu memang tidak ada. Tetapi setelah kita wanita-wanita Indonesia melalui organisasi-organisasi wanita yang ada selalu memperjuangkan supaya tidak ada diskriminasi terhadap wanita dalam bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan ini termasuk sebagai hakim.
dan juga sebagai kepala pemerintahan. Dan seperti kita ketahui ya, sekarang ini juga sudah ada wanita yang jadi kepala wali kota, tetapi baru satu. Kalau jadi gubernur belum. Walaupun kita melihat dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar kita ya, kalau kita mengkaji lagi dari segi hukum, Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa kedudukan dari warga negara itu, pria dan wanita, sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kita mempunyai kesempatan, hak, dan tanggung jawab yang sama dalam hukum itu, menurut Undang-Undang Dasar kita. Ya, sekali lagi kita alhamdulillah Founding Fathers kita sudah mencantumkannya secara jelas dalam Undang-Undang Dasar yang kita sekarang ini selalu mengatakan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ya. Bu, sekarang kita masih berbicara tentang berkaitan dengan hakim-hakim ini, Bu ya. Belum lama ini kita bersama-sama mengetahui semakin banyaknya semacam pelecehan penegakan hukum di negeri kita. Sebetulnya apa sih Bu penyebabnya? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Saya kira ini adalah dari sikap mental kita yang lupa, yang alpa ya, bahwa kita itu setiap mendapatkan kedudukan itu adalah amanah. Amanah itu bahkan setiap hakim itu dia juga bersumpah. Seperti juga anggota DPR sebelum ini juga bersumpah. Termasuk presiden juga mengucapkan sumpah. Jadi anggota DPR juga mengucapkan sumpah. Demikian juga orang yang akan menjadi hakim dan lain-lain. Nah, di sana secara jelas dikemukakan apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Nah, ini yang saya katakan orang lalai dan lupa. Dan inilah bagaimana kita perlu mendisiplin diri. Dan kalau kita kaitkan dengan ajaran agama,